wabarakatuh. Kita mendengar cerita bahwa banyak sekali jamaah haji atau jamaah umroh yang mengalami pembalasan atas perbuatan buruknya atau perbuatan baiknya kala di tanah air. Contohnya, ada orang yang waktu di tanah air suka menghujat orang, tahu-tahu di tanah suci mulutnya jadi mencong-mencong. Kisah nyata ada orang yang mendadak gila dan selalu menghitung batu dan bilang bahwa itu adalah uang, sebab dia di tanah air ternyata adalah seorang rentenir. Alkisah ada juga orang yang tidak bisa melihat Ka'bah padahal dia sedang di area mataf atau tempat tawaf. Ada juga kisah nyata tentang orang yang selalu tersandung setiap jalan kaki dan bilang kok banyak batu padahal dia sedang berjalan di Masjidil Haram dan sebagainya. Nah, beragam kisah yang disebutkan tadi adalah kisah nyata akibat perbuatan negatif. Ada juga kisah nyata yang menceritakan hal positif. Semisal bagaimana seseorang yang sangat ingin mencium Hajar Aswad, tiba-tiba dia serasa ditolong oleh entah siapa seperti malaikat yang datang dan beralih rupa. Kemudian memudahkan jalan baginya, sementara keadaan sedang berdesak-desakan. Nah, kali ini ada kisah nyata yang unik diceritakan oleh salah satu pembimbing haji travel terkemuka di tanah air. Tentang seorang pria yang akhirnya benar-benar taubat setelah kepalanya terjebak dalam rok seorang wanita di depan Ka'bah. Banyak sekali dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Selain suka main dengan wanita nakal, pria ini ternyata juga menjadi seorang pejabat yang zalim di daerahnya. Saat sedang berhaji di Mekah, dia sangat menyesali segala perbuatan buruknya. Dia niat bertaubat sungguh-sungguh. Dan ingin mengembalikan hak rakyat yang telah dia ambil. Nah, ketika di depan Ka'bah, dia meratap-ratap pilu, menangis dan bersujud lama. Segala rupa macam doa dia baca dan dia rapal. Namun ketika bangun dari sujudnya, mendadak dunia berubah, jadi gelap, pengap dan bau. Bukan main takutnya sang koruptor tadi. Makin kencanglah tangisnya dan semakin takut dia. Berjuta-juta sesal keluar dari seluruh hatinya. Sujud makin panjang dan setelah merasa lama dan hatinya lega dengan tangisan, dengan agak takut dia pun bangkit kembali. Pelan-pelan dibukanya matanya, seketika dunia telah kembali seperti sedia kala. Terang benderang Masjidil Haram dengan Ka'bah nan agung terlihat begitu indahnya. Tak terperi kegembiraan Pak koruptor tadi, padahal tadi saat dunia berubah mendadak gelap, sebenarnya tanpa dia sadari kala itu dia bangkit dari sujud pertama, dia masuk dalam rok seorang wanita Afrika yang sedang lewat di depannya. Kisah nyata yang unik ini akhirnya membuatnya taubat, meskipun cuma masuk roknya seorang wanita Afrika bertubuh tinggi dan besar. Namun yang menjadi catatan, apakah bertaubatnya itu dan berbuatnya baik itu merenungi segala dosa itu saat hanya sedang berada di tempat yang suci saja? Memang momennya bagus, tetapi tidak seharusnya seperti itu. Begitu juga masa bertaubat merubah penampilan jadi lebih solih hanya semisal pada bulan puasa saja atau hari-hari besar Islam. Ini sangat jamak kita temukan di dunia seperti selebriti. Lantas setelah itu, setelah keluar dari bulan puasa atau sekembali dari Mekah, kebiasaannya yang kurang baik dan penampilannya yang mengumbar aurat itu balik lagi. Sangat disayangkan sebab pertanda bahwa ibadah yang dilakukannya itu tidak berefek positif pada pelakunya. Sebab ibadah yang diterima oleh Allah bukan sekedar penggugur kewajiban, adalah ibadah yang memberikan dampak positif pada pelakunya. Andai semisal kita kok sehabis ibadah tingkat ketakwaan kita biasa-biasa saja atau malah kelakuan kita semakin porak-poranda, maka kita harus tahu bahwa ibadah kita tidak berefek apa-apa meskipun kita sudah menata niat. Nah, sekian kisah nyata kali ini, semoga dapat kita ambil hikmahnya ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.